lagi kepada mereka. Ayah, ibu, adik-beradik, sanak saudara, famili semuanya yang ada di tempat ini, mereka hilang. Tidak diketemukan jasadnya seorang pun sampai saat ini. Anaknya selamat. Alhamdulillah selamat, kami bertiga, suami, anak dan anak yang lahir itu, dan juga Dalam keadaan macam ni. keluarga, tidak ada yang kami dapatkan satu pun mayat. Kami sudah berusaha mencari, tapi tidak ada yang kami dapatkan. Dan saat itu pun bukan daripada keluarga kami saja, tetapi hampir seluruh penduduk yang ada di perkampungan ini, Bu. Tidak ada yang didapatkan mayatnya satupun sampai sekarang. Kami tidak tahu kemanakah arah mereka dibawa oleh air itu saat. Dan kami tidak mendapatkan di manakah letak kubur mereka sampai saat ini. Kenapa sering saya mengatakan hilang? Karena memang tidak didapatkan satu mayat pun. Satu dah mayat pun tidak dijumpakan. Tidak, Ibu, tidak. Apakah saat itu tidak bisa kita kenali lagi, ataupun memang sudah dibawa ke arah lain? Karena saat itu air tsunami yang datang itu daripada ketiga arahnya, dengan datang dengan ketinggian yang tinggi, dan juga dengan air yang bersamaannya juga datang 3 gelombang. Gelombang pertama slow, gelombang kedua yang paling dahsyat yang menghancurkan segala-galanya. Dan juga di ujung bukit sana kami juga punya satu pondok belajar agama, pondok pesantren. Yang ada kubah kecil itu. Ada. Dulu dekat pondok itu ada sekitar 200 orang pelajar anak-anak di situ. Tetapi saat terjadi tsunami, dari 200 pelajar dekat situ hanya 4 orang yang selamat. Bayangkan lagi, itu pondok beradanya di kaki gunung. Hitungan langkah 10 langkah kita langkah sudah boleh kita capai gunung untuk lari menyelamatkan diri. Tetapi tidak ada masa untuk kita lari. Karena tsunami yang terjadi ini bukan berlama-lama, bukan berhari, bukan berjam. Tetapi hanya dalam sekejap, hanya dalam hitungan kurang lebih 15 menit. Air itu datang dan pergi kembali. Bayangkan hitungan 15 menit itu. Sehebat apapun kita, sekuat apapun aku, tidak akan mampu aku capai bukit itu kalau bukan Allah yang berkehendak menyelamatkan kita. Dan selepas kejadian tsunami, perkampungan sudah hancur semuanya. Tetapi Allah masih menyisakan satu tempatnya yang selamat, yaitu masjid yang berada dekat luar itu tadi. Itulah satu-satunya masjid yang selamat di tempat ini, yang bernama Masjid Tunku Syekh Maharaja Gura. Dan kalau dengan tempat yang dilawat ini adalah dahulunya sawah padi dekat sini. Tidak ada rumah, tidak ada jalan untuk menuju kemari. Setelah kejadian tsunami lah kerajaan kami membuatkan jalan, dan tempat ini pun baru saja dilantaikan. Tahun 2022 yang lalu ini tempat dilantaikan. Dan kalau dengan bangunan ini juga baru dibinakan. Ini adalah surau Kubah atau Musala Kubah, yang sepetak tanahnya adalah wakaf daripada orang Malaysia yang datang ke sini, yang berasal daripada Kedah, Malaysia. Beliau membeli tanah lalu mewakafkan dengan perantaranya saya. Lalu dari hasil sumbangan pelawat-pelawat yang datang ke sini, saya kumpulkan, saya buatkan tempat sholat ini. Memang saat ini belum digunakan dengan sepenuhnya dan belum jadi dengan sempurnanya, tetapi saya yakin insya Allah ke depan bermanfaat di tempat kami ini. Dan kubah ini kami beri nama dia Kubah Masjid Lam Tengah. Asal dia dari Kampung Lam Tengah dan sekarang berada di Kampung Gurah, Kabupaten Aceh Besar. Sedikit lagi akan saya tunjukkan dokumen yang saya punya tentang kubah di sini. Sebentar ini saya lihatkan. Dari gambar ini kita bisa membuktikan bahwa tidak ada yang dibuat sedikit pun, kecuali catnya saja yang ada kami ganti-gantikan. Nah, dari atas sampai ke bawah, tapak lantai tadi, ini semua bagian dia. Saya ambil gambar, dia jual juga. Iya benar. Ini bundaran tengah dulu putih, sekarang dihitamkan adalah bawaannya. Tiang-tiang sebanyak 24 tiang ini adalah bagiannya. Sekarang posisi ibu duduk berada di tepi ini. Dulu Bu, kalau kita duduk seperti ini, kaki menjuntai ke bawah, tidak menyentuh tanahnya.
sepinggang ke bawah, berada dekat bawah ini. Dan ini ada tapak lantai 4 segi yang ikut terbawa, tetapi di sini tertutup dengan sampah-sampah yang di bawah tsunami itu tadi. Dan ini adalah sampah-sampah yang di bawah tsunami, sebagiannya masih terletak dekat sini. Dan saat pengambilan gambar ini masih ada mayat di sekitar ini, tetapi di gambar tidak saya tunjukkan. Inilah gambar yang sebenarnya tentang kubah ini. Kita melihat gambar yang kedua. Ini adalah perkampungan di sini. Selepas kejadian tsunami, perkampungan kami jadi seperti ini. Hancur, kosong, padang jarak, padang tukukun. Tak ada rumah satupun lagi yang tersisa selain daripada tapak lantai rumah yang dapat kita jumpakan. Dari kejauhan nampaklah satu rumah Allah. Inilah masjid yang selamat yang ada di depan. Dan semasa Sri kembali ke rumah, inilah tapak rumah kami yang kami temukan. Hanya lantainya sahaja. Tidak ada satu tiang pun atau satu kenangan pun lagi yang kami jumpakan. Dan ini tapaknya terletak di depan bas yang berhenti itu tadi. Itu saja daripada Sri. Lebih dan kurang Sri mohon maaf. Terima kasih lawatan ke tempat ini. Bila ada soalan yang dipertanyakan boleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.